Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Intan. Saya dari kelas PSPB 20C. NIM saya 4202 141005. Saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang materi fisika yang berjudul mekanika atau konversi satuan alat ukur kalibrasi, speedometer dan velocimeter. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari konversi satuan. Konversi satuan adalah pengubahan suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuan, di mana konversi satuan dapat dilakukan jika satuan yang akan diubah dan satuan merupakan satuan dari satuan besaran yang sama. Konversi satuan. Yang pertama, konversi satuan panjang, konversi satuan berat, dan konversi satuan waktu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konversi satuan panjang. Satuan panjang biasa kita gunakan ketika mempertimbangkan panjang dari sesuatu. Satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Jika kita menaikkan satuan meter ke satuan di atasnya, maka nilainya harus dibagi 10. Adapun jika kita menurunkan satuan meter ke satuan di bawahnya, maka nilainya harus dikalikan dengan 10. Terlihat pada gambar berikut ini. Konversi satuan berat. Satuan berat biasanya kita gunakan ketika mempertimbangkan berat dari sesuatu. Satuan berat yang dipakai di kehidupan sehari-hari adalah kilogram. Jika kita menaikkan satuan kilogram ke satuan yang di atasnya, maka nilainya harus dibagi 10. Adapun jika kita menaikkan satuan kilogram ke satuan yang di bawahnya, maka nilainya harus dikalikan dengan 10. Yang ketiga ada konversi satuan waktu. Konversi satuan waktu ini berbeda dengan konversi yang ditunjukkan sebelumnya pada satuan panjang dan berat. Sebelumnya pada satuan panjang dan berat, ini tidak bisa dikonversi hanya dengan mengkalikan atau membagi 10. Hal ini terjadi karena pada dasarnya waktu berbasis jam merupakan kelipatan 6, bukan kelipatan 10 seperti pada berat dan panjang. Dapat kita lihat seperti gambar yang telah saya paparkan di berikut ini. Selanjutnya, ada pengertian alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Seluruh alat pengukur dapat terkena kesalahan peralatan yang bervariasi. Bidang ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran dinamakan metrologi. Yang keempat, ada macam-macam alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang, alat ukur listrik, alat ukur waktu, dan alat ukur massa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu alat ukur panjang. Seperti pada gambar yang telah ditampilkan, alat ukur panjang seperti jangka sorong, di mana penjelasan jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm, terdiri dari dua bagian, yaitu bagian diam dan bagian bergerak. Pada versi analog, umumnya tingkat ketinggian adalah 0,05 mm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 untuk yang di atas 30 cm. Yang kedua ada alat ukur listrik. Di sini saya akan memberikan contoh amperemeter, di mana pengertian dari amperemeter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui besaran arus listrik. Biasanya alat ukur arus listrik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu amperemeter AC dan amperemeter DC. Adapun cara menggunakan alat ukur amperemeter ini
adalah dengan mematangnya secara seri atau dipasang berderet dengan memotong pengentar. Yang ketiga ada alat ukur waktu, dimana di sini saya mengambil contoh stopwatch. Kemudian stopwatch adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengukur laman waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Misalnya, beberapa lama seorang berenang mencapai jarak 100 meter, atau berapa lama seorang pelari mencapai jarak 100 km dan sebagainya. Yang keempat, ada alat ukur massa. Saya mengambil contoh neraca, di mana neraca sama dengan dilengkapi dua piringan dan anak timbangan dengan berbagai satuan massa. Piringan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Anak timbangan digunakan sebagai satuan besaran perbandingan. Selanjutnya, ada pengertian dari kalibrasi. Sebenarnya kalibrasi adalah menentukan kebenaran konvensional penunjukan alat melalui cara perbandingan dengan standar ukurnya yang tertelusur ke standar nasional atau internasional. Pada umumnya, kalibrasi merupakan proses untuk menyesuaikan keluaran atau indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang digunakan dalam akurasi tertentu. Kalibrasi terbagi menjadi dua di Indonesia. Yang pertama, ada kalibrasi teknis atau untuk proses produksi. Yang kedua, ada kalibrasi legal atau untuk keperluan umum. Adapun kalibrasi teknis, yaitu kalibrasi peralatan alat ukur yang tidak langsung berhubungan dengan dunia perdagangan, dilakukan oleh laboratorium. Kalibrasi terakreditasi diakui secara nasional. Yang kedua, ada kalibrasi legal atau untuk keperluan umum, di mana kalibrasi peralatan alat ukur untuk keperluan perdagangan dilakukan oleh Direktorat Metrologi Depdak. Kemudian ada tujuan kalibrasi. Yang pertama, dapat menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional pertunjukan suatu instrumen ukur. Yang kedua, menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Yang ketiga, untuk mencapai ketertelusan pengukuran melalui rangkaian perbandingan terputus-putus. Yang ketiga, menentukan apakah peralatan masih layak digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, deteksi atau korelasi, melaporkan dan mengeliminasi setiap variasi keakuratan alat uji. Adapun manfaat kalibrasi. Yang pertama, mendukung sistem suatu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi industri. Yang kedua, mengetahui seberapa jauh perbedaan atau penyimpangan antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur. Yang ketiga, menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian speedometer. Speedometer adalah sebuah alat pengukur kelajuan kendaraan darat yang merupakan perlengkapan standar setiap kendaraan yang beroperasi di jalan. Speedometer berfungsi agar pengemudi mengetahui kelajuan kendaraan yang dijalankan dan dijadikan informasi untuk mengendalikan kelajuan di kawasan atau di jalan. Di sini saya ambil contoh speedometer alat dari kendaraan seperti pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya, cara kerja speedometer. Ada beberapa jenis sensor pengukuran kecepatan. Yang pertama, mekanis, elektronik, dan GPS.
Elektronis adalah perangkat pengukur kecepatan yang dihubungkan langsung dengan roda roda depan ataupun transmisi dengan menggunakan suatu kabel. Yang kedua ada elektronik, di mana elektronik adalah pengukur kecepatan yang bekerja atas dasar sensor yang ditempatkan di poros penggerak kendaraan yang mendeteksi jumlah putaran poros. Untuk selanjutnya, data dikirim ke speedometer dengan prinsip arus, jadi yang menunjukkan kecepatan secara digital. Ketiga ada GPS, di mana GPS ini perangkat pengukur kecepatan yang menggunakan perubahan data posisi koordinat bumi yang diperoleh dari satelit GPS yang diolah oleh prosesor menjadi informasi kecepatan. Terakhir ada pengertian velocimeter, di mana velocimeter ini merupakan speedometer linier. Mengapa demikian? Karena alat tersebut menggunakan kecepatan kendaraan. Kecepatan merupakan besaran vektor karena itu dipengaruhi arah gerak. Jika geraknya maju, maka nilai kecepatan akan positif. Bila geraknya mundur, maka nilai kecepatan akan negatif. Karena itu, velocimeter dilengkapi skala negatif. Yang dari pemaparan yang telah saya jelaskan tentang mekanika konversi satuan, alat ukur, kalibrasi speedometer dan velocimeter. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.